Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kami coba menjelaskan pengenalan kunci-kunci ataupun alat-alat kerja yang umum digunakan di bengkel. Tujuan kita membuat video ini tentunya adalah salah satunya di beberapa komentar ya, cukup banyak yang menanyakan, Bang, itu alat-alat kerjanya apa-apa aja sih yang kita akan gunakan di bengkel atau yang kita butuhkan di bengkel, atau kalau kami punya niat mau buka bengkel nih, kami perlu kunci-kunci apa, Bang, gitu. Nah, jadi saya coba jelaskan juga di sini, sekalian juga untuk para adik-adik pelajar mungkin ya yang membutuhkan informasi. Jadi kunci-kunci yang utama gitu ya yang akan kita gunakan itu ternyata terbagi beberapa kelompok. Nah, jadi kunci-kunci itu akan kita coba jelaskan pada beberapa video terpisah. Tapi yang pertama itu adalah kunci yang wajib yang kita akan punya, yaitu general tool kategorinya. Nah, general tool itu sendiri kategorinya itu adalah kunci-kunci umum atau kunci yang wajib harus ada ya, harus ada di bengkel kita. Oke, jadi kunci ataupun alat-alat kerja yang akan digunakan di bengkel itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama kita sebut namanya general tool atau kunci-kunci yang umum. Yang kedua kita sebut namanya special tool atau kunci-kunci khusus. Nah, yang ketiga itu kita sebut namanya power tool ya, atau kunci-kunci bertenaga. Yang keempat alat-alat ukur atau kita sebut juga istilahnya itu measurement tool. Nah, jadi ada 4 kelompok yang akan kita buatkan pembagian videonya supaya lebih mudah teman-teman nantinya memahami, wah ternyata kunci yang kita butuhkan itu adalah ini dan ini dan ini begitu ya. Nah, termasuk nanti juga kita akan buatkan video terpisahnya bagaimana cara penggunaan secara detail dari tiap-tiap kunci atau alat kerja tersebut. Nah, pada video yang pertama ini kita akan coba membahas dulu nama-nama ataupun alat-alat yang akan dikategorikan sebagai general tool tadi. Oke, jadi yang pertama kunci umum atau kunci general tool yang kita akan sering gunakan di bengkel itu bisa kita bilang adalah obeng. Nah, obeng ini sendiri bisa digunakan untuk membuka skrup atau baut yang kepalanya itu berbentuk positif atau plus gitu ya. Ada juga yang negatif atau minus. Nah, jadi obeng ini penting kita gunakan di bengkel karena gunanya itu untuk membuka cover body ataupun membuka karburator ya. Nah, ukuran obeng ini sendiri sebenarnya cukup beragam. Kita akan bagi aja menjadi 3 ukuran supaya gampang mengingatnya. Ada ukuran yang besar, ada ukuran yang sedang, lalu ada ukuran yang kecil. Nah, masing-masing itu sebaiknya kita harus punya supaya nanti pada saat bekerja setiap ukuran baut itu ada alat yang bisa kita pakai untuk membukanya. Oke, jadi masih dari keluarga obeng, juga obeng yang kita butuhkan itu satu lagi adalah obeng ketok. Nah, obeng ketok ini juga penting kita miliki karena sewaktu-waktu kita akan membuka baut atau skrup yang ternyata kekencangannya cukup tinggi. Jadi nggak bisa kita memutarnya dengan obeng biasa seperti yang kita lihat tadi. Nah, kita membutuhkan obeng yang bisa memberikan tambahan tenaga ataupun impact terhadap baut itu. Jadi membukanya jadi lebih mudah nantinya. Gitu. Jadi ini kita sebut namanya obeng ketok. Lalu yang berikutnya yang kita butuhkan di bengkel itu adalah kunci pas, ya, kunci pas. Nah, kunci pas ini jujur aja saya sendiri di bengkel sebenarnya jarang menggunakan, cuman kita tetap harus punya gitu ya. Kunci pas ini ujungnya itu seperti yang kita lihat terbuka modelnya. Ada ukuran 10 di sini, ada juga ukuran 12. Di sini juga ada ukuran 14, 17. Nah, biasanya kedua sisi dari kunci pas ini itu ukurannya beda ya. 10, 12, 14, 17, 19, 20 misalnya gitu ya. Nah, jadi kunci ini kunci pas fungsinya itu lebih ke untuk melonggarkan atau melepaskan kunci yang tidak terlalu kencang atau memutar kunci yang tidak terlalu akan diketatkan gitu. Jadi dia lebih penggunanya itu untuk yang agak ringan gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk mengencangkan atau membuka baut atau mur yang masih dalam keadaan ketat. Karena kalau dipaksakan menggunakan ini, itu bautnya ataupun kuncinya bisa mengalami lecet atau keausan gitu. Nah, cuman kita tetap perlu untuk stok, mana tahu barangkali pada suatu kondisi kita perlu menggunakan kunci pas ini. Berikutnya yang kita butuhkan itu adalah kunci ring ya. Kunci ring ya, kita bisa lihat ukurannya ini kebetulan yang besar, lalu ini yang paling kecil. Nah, kunci ring itu ya seperti yang kita lihat, dia itu ada bulatan gitu ya, ring ya. Kita ingat aja ring itu bulat gitu kan. Nah, seperti cincin gitu ya. Nah, kunci ring ini dia digunakan untuk membuka baut atau mur yang
masih kuat atau masih kencang bisa, atau sebaliknya untuk mengencangkan mur atau baut tersebut. Nah, bentuknya kita bisa lihat ada seperti cekungan yang tugasnya itu adalah untuk membantu menjangkau baut yang posisinya agak sulit dicapai oleh kunci pas ataupun kunci ring pas nantinya. Nah, jadi ini cukup efektif digunakan untuk membuka baut atau mur ya, untuk posisi yang agak sulit begitu ya. Yang berikutnya kunci yang kita butuhkan itu adalah kombinasi dari pas dan ring tadi. Nah, ini kita sebut namanya kunci ring pas. Karena dia di ujung sini ada ringnya, lalu di bagian sini itu adalah bagian yang pasnya gitu ya. Nah, jadi kombinasi kunci ini kita sebut namanya kunci ring pas. Nah, jujur aja kunci yang paling sering kami gunakan itu ya tipe kunci ring pas ini. Dibandingkan kunci pas yang biasa tadi, kita akan lebih banyak menggunakan kunci ring pas. Nah, ini multifungsi soalnya, jadi bisa digunakan untuk mengencangkan atau membuka, ya bermacam-macam. Jadi ini memang adalah kategorinya kunci yang penting sekali kita harus punya di bengkel nantinya. Berikutnya yang kita butuhkan itu adalah kunci sok atau kunci soket gitu ya. Nah, kunci sok atau kunci soket berikut dengan handle-nya ya. Ini sebenarnya ukurannya ada banyak, dimulai dari ukuran 7 atau 8 sampai dengan ukuran 24 atau malah ada yang sampai 37 ya. Tapi itu di motor kita biasanya hanya menggunakan sampai ukuran 24. Apalagi di bagian CVT gitu ya, mur CVT pada Honda biasanya itu menggunakan ukuran 24. Nah, jadi yang kita harus punya itu kunci soknya ya satu set mulai dari ukuran 8 sampai ukuran 24. Nah, kunci sok ini akan lebih bagus dia digunakan untuk membuka baut ataupun mur yang masih kencang gitu ya, supaya dia nggak rusak ataupun nggak mengalami lecet di bagian bautnya ataupun kuncinya itu sendiri. Nah, jadi ini juga termasuk adalah kunci penting yang wajib kita gunakan atau kita miliki di bengkel nantinya. Setelah itu yang kita butuhkan lagi itu adalah kunci T ya. Kunci T ini sebenarnya masih mirip seperti kunci sok, hanya saja dia memiliki tangkai atau handle yang lebih panjang. Nah, itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita membuka baut ataupun mur yang agak menjorok ke dalam ataupun posisinya agak jauh ya. Jadi kita membutuhkan tangkai atau handle ini supaya pekerjaannya lebih mudah. Nah, gitu. Ukurannya juga beragam, ada 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, tapi kalau secara saya pribadi, saya cuma memiliki 3 yang utama karena biasanya yang paling sering saya pakai itu adalah kunci T8, T10 dan T12. Sisanya itu saya biasanya lebih cenderung menggunakan kunci sok seperti yang kita tunjukkan tadi. Nah, jadi kunci sok ini bisa juga kita gunakan seperti kunci T nantinya. Cuman untuk kunci T-nya sendiri, yang penting itu kita miliki cukup 3 ukuran yang tadi aja. Selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah kunci Inggris ya. Kunci Inggris ini mirip seperti kunci pas, cuman dia bisa kita setel mengikuti ukuran mur atau baut yang akan kita buka. Nah, ini penting untuk dipahami, cara penggunaannya harus hati-hati gitu ya. Karena kalau kita nggak tepat dalam penggunaan, itu bisa merusak mur atau bautnya, atau malah kuncinya ini sendiri yang akan mengalami lecet atau berubah fungsi jadinya. Nah, satu lagi ya, ini juga jangan dijadiin sebagai palu pastinya. Ini nggak bisa, karena ini hanya tugasnya untuk membuka mur atau baut yang sudah tidak terlalu kencang biasanya. Jadi bukan untuk mengencangkan atau membuka baut yang masih keras, karena ini nggak akan bisa dilakukan seperti itu. Nah, jadi ini mirip seperti kunci pas sebenarnya nih. Selanjutnya yang kita butuhkan itu di bengkel adalah kunci L. Nah, kunci L itu ukurannya cukup banyak ya, dimulai dari ukuran 2 mili gitu ya, 2 mili atau 3 mili. Nah, sampai ukuran 10 mili. Nah, jadi saya sarankan kita punya harus satu set, supaya nanti pada saat membuka baut yang tipe kepalanya itu baut L gitu ya, yang kepalanya heksagonal tetapi hanya bisa dibuka dengan kunci L ini, ya udah kita harus menggunakan ini. Nah, kemudian ada satu varian lagi dari kunci L itu bentuknya seperti ini, kunci L bintang. Jadi kepalanya itu dia seperti bintang. Nah, ini juga perlu kita miliki karena banyak kunci-kunci khusus sekarang ataupun baut-baut khusus itu hanya bisa dibuka dengan kunci L seperti yang kita lihat ini. Selanjutnya yang penting kita miliki di bengkel itu adalah keluarga tang gitu ya. Ada banyak jenis tang ya, ada banyak jenis tang yang akan kita gunakan. Ini tang kombinasi ya. Ini tang potong. Lalu ini tang runcing atau tang cucut ya biasanya disebut di situ. Nah, lalu ada lagi nanti tang setel ya, tang setel juga dibutuhkan nantinya, atau nama lainnya ada yang menyebut ini tang buaya begitu ya. Tapi kalau di kami ya, di Sumatera kami nyebutnya ini tang setel karena dia bisa disetel gitu. Nah, gitu. Kita bisa setel tangnya ini. Ya, nanti untuk detail cara penggunanya kita akan jelaskan di video yang lain.
Nah, jadi tang ini adalah barang penting ataupun alat kerja yang memang wajib kita miliki karena fungsinya itu sangat banyak yang akan membantu kita untuk menjepit sesuatu ataupun menjangkau sesuatu yang agak sulit dicapai, untuk membuka selang juga, ya bermacam-macam. Jadi tang ini memang penting untuk kita miliki di bengkel nantinya. Berikutnya yang kita juga mesti punya gitu ya, yaitu kunci busi. Nah, jadi di motor kita itu ukuran businya terkadang beda-beda ya. Kalau tipe motor bebek gitu, ukuran kunci businya itu ukuran 16 mili. Kalau di motor sport bisa jadi 19 atau 21 mili. Nah, jadi salah satunya yang penting kita miliki juga kunci busi supaya nanti memudahkan kita untuk melepas busi pada motor kita itu. Oke, berikutnya yang juga perlu kita sediakan di bengkel itu adalah palu ya, palu atau martil. Nah, tapi bedain palu yang kita gunakan di bengkel dengan palu yang digunakan oleh rekan-rekan di pertukangan atau di bangunan. Jadi palu kita itu lebih ke palu yang kedua ujungnya itu seperti ini. Ini palu konde ya, kita sebutnya biasa palu konde. Ini untuk memukul ya, ini juga bisa memukul untuk benda yang akan dibuat cekungan biasanya. Tapi yang akan sering kita gunakan itu ini. Nah, kalau palu yang digunakan di teman-teman di bangunan itu kan ada bagian untuk pengait untuk mencabut paku ya. Nah, kita nggak gunakan yang itu, kita gunakan yang seperti ini. Sementara yang palu karet ini digunakan untuk memukul komponen atau benda-benda yang tidak nggak bisa dipukul dengan keras, karena kalau kita gunakan bagian yang besi tadi itu bisa membuat berubah bentuk atau mengalami lecet pada bagian komponen yang dipukul tadi. Nah, kita harus menggunakan palu karet atau palu plastik supaya impact-nya nggak terlalu berdampak ke benda yang kita pukul. Satu lagi saya kelupaan tadi, di keluarga tang ada tang yang kita juga butuhkan ya. Pada saatnya kita akan banyak menggunakan juga ini tang sepi atau ada yang nyebut ini namanya snap ring. Jadi ada semacam sepi atau pengait yang kita hanya bisa buka kalau kita punya ini. Jadi kalau hanya dicongkel itu lebih sulit membukanya. Tapi kalau kita ada tang seperti ini, tang sepi ini atau snap ring, itu ngerjainnya jadi lebih mudah. Nah, ini juga perlu kita miliki di bengkel. Nah, jadi kurang lebih untuk general tool atau kunci-kunci yang vital atau wajib kita punya di bengkel, kurang lebih ini dulu. Nah, selanjutnya nanti cara penggunaannya seperti apa, kita akan tunjukkan di video ya kami yang berikutnya. Nah, jadi demikianlah kurang lebih untuk penjelasan kunci bagian yang pertama ini, yaitu general tool. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan bagian per bagian bagaimana cara menggunakan setiap kunci-kunci tadi yang kita udah sebutkan nama-namanya. Ikuti terus video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share video ini supaya lebih banyak teman-teman atau rekan-rekan lain yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.